Semuanya saya bersuka kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Hey! Come on! Gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai, katakan, mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari bersama kita tanggalkan beban dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya, ya segala yang bernafas memuji Dia. Ya segala yang bernafas memuji-muji Dia. Yang wanita katakan, yang pria, Mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Semua masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Amin. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya, ya segala yang bernafas memuji Dia. semuanya tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Kau layak terima pujian. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan satu pengakuan. Ibadah kita pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian berkat anugerah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saat ini setiap kita saudara, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau tenang di hadapan Tuhan. Bukankah tubuh kita adalah baitnya? Jadi dimanapun kita memuji Dia, kita seperti ada di bait Allah. Tenangkan hati kita. Persiapkan waktu ini benar-benar hanya terfokus untuk menyembah dan memuji Dia saja. Biarkanlah aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi
berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarlah Tuhan aku menyembah. Sekali kita katakan, Engkau tahu di hatiku, di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hati. Puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, berikan hati itu berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, semua biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan ku menyembah. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, bagaimana kerinduan kami Tuhan untuk bisa kembali menghadap Engkau, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk kembali merasakan hadirat-Mu dalam hati kami Tuhan. Di saat seperti ini Tuhan, kami tahu hanya Engkau saja Tuhan, hanya Engkau saja yang bisa membuat hati kami tenang, hanya Engkau saja Tuhan yang bisa memulihkan keadaan kami Tuhan. Berikanlah kami Tuhan ketenangan itu Tuhan. Kami kembali mengucap syukur untuk-Mu Tuhan, bahwa sampai hari ini kami masih boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Tuhan yang layak. Engkaulah Tuhan yang paling layak kami tinggikan. Karena kasih-Mu tidak pernah terukur Tuhan. Inilah setiap persembahan kami Tuhan. Inilah setiap ibadah kami Tuhan. Setiap persembahan pujian, nyanyian Tuhan. Seruan hati kami. Biar Engkau mau sempurnakan dalam nama-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Amin. Tak terukur kasih-Mu Tuhan.
Marilah saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Karena Engkaulah yang layak. Layaklah Tuhan Kau dipuji dan ditinggikan dan disembah. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi, tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkaulah Allah yang layak Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak Kami puji, yang layak Kami sembah. Sekarang semua naikkan suara kita saudara. Kita katakan semua kita mau katakan saudara. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi dengan segenap jiwa ragaku. Allah kita layak dipuji saudara. Mari kita nyanyikan kebesarannya karena namanya dahsyat. Adalah tatamu Tuhan dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagum. Ombak dan lautan, ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas
berkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Sekali lagi kita katakan, langit adalah tahta-Mu dan bumi adalah tumpuan kaki-Mu Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, alam kemuliaan, bumi tumpuan kaki-Mu, sungguh mengagumkan. Laut dan menderu bernyanyi bagi-Mu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah Nama-Mu besar, Nama-Mu. Semua mari kita katakan, Engkau Tuhan yang berkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Sekali lagi kita mau katakan, Engkau Tuhan yang berkasa, kebesaran-Mu mempesona Tuhan. Engkau Tuhan yang berkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat, Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Mari saudara, dengan tetap bersemangat kita mau nyanyikan kebaikan-Nya. Karena Dialah yang tiada taranya dan Dialah tiada bandingannya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tiada taranya, sekali lagi saudara. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak terganti. Semua katakan, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, baik. One more time, Engkau baik, Engkau baik.
tepuk tangan saudara. Kita angkat tangan, kita angkat suara kita. Kita pujikan Yesus Tuhan. Kita menyanyikan kebaikannya saudara. Lalu mengalir dan tak pernah ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekat, yang tak lekat oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekat oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai pada Tuhan Allah kita, dan yang layak, dan yang mengalir bagi kita dalam hidup kita saudara. Marilah saudara, mari dengan tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau bukan hanya melalui pujian kita bersemangat saudara. Tapi kita juga mau mengakui iman kita. Kita mengakui pada seluruh dunia. Bersama-sama dengan semua orang di seluruh dunia dan segala zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari anak Dao Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan kuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persetujuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Saudara silakan duduk. Saat semua orang berkata, apakah kita mempunyai sukacita saat ini saudara? Mungkin banyak orang yang berkata, masih bisakah kita bersukacita dalam kondisi kita yang sekarang? Apakah jawaban kita saudara? Masihkah kita terus mengeluh? Masihkah kita terus meratapi nasib kita? Bukankah Yesus adalah sukacita kita saudara? Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagu ini berkata saudara, apapun yang terjadi, sukacita kita ada di dalam Tuhan. Sukacita bukan dalam hati kita. Sukacita kita juga ditentukan oleh orang lain. Tapi sukacita kita saudara, hanya di dalam Yesus. Marilah saudara, saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak. Saya ingin setiap kita coba duduk tenang di tempat kita masing-masing.
Mari kita mencoba melihat, refleksikan diri kita sekali lagi saudara. Apakah selama kita berdiam diri di rumah, apakah selama terjadinya wabah ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Bukankah dulu kita pernah berkata, Tuhan, kami terlalu sibuk. Terlalu banyak hal yang harus kami lakukan, terlalu banyak hal yang harus kami kerjakan. Sehingga kami mohon maaf Tuhan, bahwa kami hanya punya sedikit waktu untuk-Mu. Namun kita coba lihat, di luar segala hal terkait dengan penyakit dan wabah ini saudara, bukankah sekarang kita justru punya waktu lebih? Bukankah sekarang kita justru punya waktu lebih banyak lagi? Untuk apakah waktu itu? Apakah kembali kita mengulangi pertanyaan yang sama? Tuhan, saya stres, saya gak punya waktu buat kamu. Mari kita refleksikan diri kita sekali lagi. Mari kita berdoa, kita katakan, Tuhan, di balik segala kesengsaraan ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami waktu. Waktu mungkin untuk bisa lebih dekat dengan Engkau lagi. Waktu untuk bisa merenungkan siapa diri kami ini dan siapa Engkau Tuhan. Mari saya akan berikan setiap kita waktu tenang saja sebelum kita lebih lanjut berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Jikalau sampai hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh melihat saudara-saudara kami. Kami masih boleh melihat teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan, kami ingin menyatukan hati kami. Kami ingin berdoa Tuhan. Kiranya Engkau yang mau jawab sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan. Yang pertama, kami ingin berdoa Tuhan, biarlah apapun yang Engkau rencanakan melalui wabah ini Tuhan, apapun rencana besar yang telah Engkau rancangkan Tuhan, dapat benar-benar menjadi berkat bagi setiap orang yang merasakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami saat kami melalui masa-masa kelam ini Tuhan. Tapi kami sekali lagi berdoa padamu Tuhan. Bukakan mata saudara-saudara kami yang ada di luar. Saudara-saudara kami mengalami ketakutan, mengalami putus harapan Tuhan. Bukakan mata mereka, mata hati mereka Tuhan. Agar mereka bisa melihat rancangan-Mu yang besar. Agar mereka juga bisa melihat tangan-Mu yang selalu menopang mereka Tuhan. Karena kami sudah merasakannya Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan yang belum punya harapan. Kami berdoa buat mereka yang jauh dari harapan. Kami berdoa buat mereka Tuhan yang sedang jatuh dalam lubang paling dalam hidupnya Tuhan. Kami mohon Engkau mau menyentuh hati mereka. Engkau mau mencelikkan mata mereka Tuhan. Sehingga di dalam masa-masa sulit ini mereka dapat mempunyai harapan. Mereka memegang tangan-Mu seperti kami memegang Engkau Tuhan. Tolong mereka
mereka Tuhan. Sembuhkan mereka, jamah mereka, hibur mereka Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah Tuhan. Mungkin kami hanya bisa berdoa Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, saat kami berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan, rencanamu, kuasamu jauh lebih hebat dari semuanya Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Mungkin banyak yang menyayangkan, mungkin banyak yang meresponi dengan buruk berbagai kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan. Tapi di masa ini Tuhan, di tengah berbagai keputusan yang sama-sama tidak mengenakan, mereka tetap harus mengambil keputusan. Kiranya tetap Engkau sertai Tuhan. Kiranya Engkau tetap jagai, berikan mereka hikmat Tuhan. Sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini keluar dari masa-masa buruk ini dengan baik Tuhan. Kami serahkan seluruh pemimpin di negara ini dari yang paling kecil hingga yang paling atas Tuhan. Kami berdoa satu persatu baginda mereka Tuhan. Biarlah Engkau tetap memegang mereka, memberikan hikmat, berikan ketulusan hati untuk benar-benar mau melewati masa ini dengan baik ya Tuhan. Yang terakhir Tuhan, kami mau berdoa. Biarlah Engkau memanggil hati kami. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu tidak hanya duduk diam dan menonton. Tapi boleh berpartisipasi. Tapi boleh mengambil bagian Tuhan. Walaupun kami masih muda, walaupun kami sangat kecil, walaupun kami tidak kaya raya, walaupun kami tidak kuat, walaupun kami tidak pintar Tuhan. Tapi saat Engkau memakai kami Tuhan, Goliat pun akan jatuh Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa kami. Setiap seruan kami Tuhan. Kami ingin bersama-sama pada hari ini Tuhan berdoa bagi bangsa negara kami, bagi saudara-saudara kami. Agar bisa melewati ini dengan baik. Sehingga saat kami menoleh, kami hanya melihat rancangan-Mu yang paling indah. Rancangan-Mu yang sangat dahsyat Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini. Biarlah Engkau boleh kabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak dan waktu-Mu saja Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Tuhan dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami jawab syukur dan berdoa. Amin. Yesus, sukacitaku. Biarlah setelah kita memuji Tuhan, kita benar-benar mendapatkan sukacita itu kembali dalam hati kita. Biarlah Tuhan benar-benar berikan sukacita dalam hati kita. Sekali lagi. Yesus, sukacitaku. Biarlah Tuhan juga menjadi kekuatan kita, saudara. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terpuji. Semua katakan hatiku bersuka, puji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku, apapun yang terjadi.
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk boleh meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal dan mengasihi kami dengan kasih yang tanpa syarat. Engkau adalah Bapa yang sungguh memelihara kehidupan kami. Sejak awal sampai pada akhirnya, Engkau sungguh adalah Allah yang menopang kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersama dengan jemaat Tuhan, ingin merasakan kehadiran Tuhan dan sapaan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami sekalian. Kami domba-domba-Mu, kami merindukan suara gembala kami. Tuntunlah kami melalui kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati kami Tuhan. Teduhkanlah pikiran kami. Tenangkanlah segala pikiran-pikiran yang mengacaukan konsentrasi kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh membuka telinga kami, hati kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus boleh menerjemahkan, menguraikan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang di dalam keterbatasan ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar saudara di rumah? Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika berbicara tentang seorang sutradara, sutradara memang tidak pernah tampil di depan kamera. Namun, ia adalah orang yang berada di belakang kamera. Peran seorang sutradara sangat menentukan hasil akhir sebuah film. Karena sutradara adalah orang yang bertugas mengarahkan sebuah film dari awal hingga akhirnya. Sehingga sutradara ini mengerti dengan jelas awal hingga akhir sebuah film. Nah saudara-saudara, seperti seorang sutradara, Allah adalah sutradara agung. Ia merencanakan kehidupan kita dari awal hingga akhirnya. Mengapa demikian? Saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita dari Wahyu, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alfa adalah huruf pertama dari alfabet Yunani. Dan Omega adalah huruf terakhir. Bagian ini ingin menceritakan bahwa Allah itu adalah pribadi yang kekal, abadi. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dari penciptaan sampai kepada kesudahannya, ia adalah Tuhan di atas semuanya. Ia yang pada akhirnya akan menang atas kejahatan dan memerintah segala sesuatu. Nah saudara, dengan kata lain bagian ini ingin menceritakan tentang kesempurnaan Allah dan totalitas dari Allah. Saudara, saya ingin kita membandingkan dengan bagian di dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di rumah. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kemudian kita lanjutkan di dalam Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Nah saudara, bagian ini ingin menggambarkan sekali lagi tentang kesempurnaan dan totalitas dari Allah. Nah Bapak, Ibu, saudara sekalian, di dalam Wahyu pasal yang pertama, kita juga akan melihat di dalam ayat yang ke-4 dan ke-8. Di sana ada pengulangan sekali lagi tentang bagian ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat yang ke-8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah,
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-17 dan ke-18 dikatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan kita juga akan melihat di bagian terakhir dari kitab Wahyu, yaitu pasal yang ke-22 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa dialah Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan pernah binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Tidak ada satupun di dalam dunia ini, baik itu pemerintahan maupun kuasa di dalam dunia ini yang dapat menandingi dan mengalahkan pemerintahan dan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Tidak ada, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai kuasa dan pemerintahan waktu itu, sekitar abad pertama, seluruh penduduk di wilayah Kekaisaran Romawi diwajibkan untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada kaisar-kaisar yang menganggap diri mereka sebagai dewa. Orang-orang yang menolak dianggap sebagai pengkhianat dan dapat dijatuhi hukuman mati. Nah, situasi ini membuat jemaat Kristen bertanya-tanya, kalau mereka tidak taat terhadap Roma, apakah jemaat akan punah? Bagaimana dengan keyakinan mereka bahwa Allah memerintah di dalam dunia ini? Nah saudara, dari pergumulan ini penulis kitab Wahyu ingin menyampaikan pesan kepada jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Bahwa dunia memang penuh dengan kejahatan. Jemaat Kristen mungkin harus menderita dan mati. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Yesus akan menaklukkan seluruh umat manusia, semua kekuatan termasuk kekaisaran Romawi yang melawan Allah pada saat itu. Tidak ada satupun kuasa dalam dunia ini yang dapat menandingi kuasa Allah. Sekalipun di dalam kacamata dunia pada waktu itu, kuasa pemerintahan Romawi itu begitu hebat, begitu kuat. Namun mereka tidak dapat bertahan di hadapan Allah. Mereka tidak ada apa-apanya. Saudara, Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Inilah suatu keyakinan iman orang-orang percaya kepada Allah. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Allah ada di dalamnya dan ia tidak akan goncang. Sekalipun penderitaan silih berganti, sekalipun masalah datang bertubi-tubi, dan sekalipun sakit belum tersembuhkan, dan sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetapi kita tidak akan goyah. Sebab kita tahu bahwa Allah berkuasa atas semua hal yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara, sebab Allah adalah Alfa dan Omega. Ia adalah pribadi Allah yang maha tahu. Di dalam kemahatauan Allah, ia mengetahui semua yang terjadi dalam hidup manusia. Termasuk saudara, segala penderitaan, segala kesusahan yang terjadi, yang dialami oleh jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Saudara, saya mengajak kita untuk boleh memperhatikan surat atau tulisan yang disampaikan oleh malaikat kepada ketujuh jemaat atau gereja. Yang pertama kepada jemaat Efesus. Di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Terhadap jemaat Smyrna dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Terhadap jemaat Pergamus dikatakan, aku tahu tentang imanmu. Terhadap jemaat Tiatira dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Termasuk kepada jemaat Sardis, Philadelphia, Laodikia, dikatakan aku tahu, aku tahu. Frase aku tahu ini adalah mewakili keberadaan Tuhan yang kekal. Ia mengetahui segala hal yang terjadi dalam dunia ini. Nah saudara, sehingga pada akhirnya
Kebenaran ini meneguhkan iman jemaat Kristen perdana pada waktu itu. Ia mengalami penganiayaan yang hebat karena iman mereka. Mereka juga mengetahui bahwa kekaisaran Romawi saat itu sangat berkuasa dan kejam. Namun pada akhirnya Yesuslah sang anak domba yang akan menang. Karena ia adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, kebenaran inilah yang juga dipahami oleh Musa hamba Allah atau abdi Allah. Musa memanjatkan sebuah doa kepada Allah. Di dalam doanya, Musa menyatakan bahwa Allah adalah pribadi yang kekal dan manusia adalah pribadi yang fana atau sementara. Kita dapat melihat di dalam Mazmur 90 ayat yang kedua. Saudara boleh membuka bersama dengan saya. Dikatakan bahwa sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Nah saudara, dari penguraian firman Tuhan ini kita mau belajar 3 hal. Apa saja yang boleh kita renungkan bersama pagi hari ini? Yang pertama kita melihat bahwa Tuhan itu memegang kendali atas hidup kita. Saudara-saudara, saya teringat oleh cerita Raja Nebukadnezar. Pada saat Raja Nebukadnezar bertambah besar dan jaya dalam pemerintahannya, ia meninggikan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Ketika dia sedang berjalan-jalan di atas istananya di Babel, ia memandang kepada seluruh kerajaannya waktu itu dan ia berkata, dengan kekuatanku dan kuasaku aku membangun kerajaan ini untuk kemuliaan kebesaranku selama-lamanya. Dia berkata seperti itu. Belum habis sang raja berkata-kata, hukuman Tuhan terjadi atas dirinya. Sang raja Nebukadnezar kehilangan akal budinya. Ia menjadi seperti binatang. Ia makan rumput seperti lembu. Rambutnya panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung dan ia tinggal di padang. Demikianlah berlaku hukuman Tuhan atas Raja Nebukadnezar. Pertanyaannya, kapan Raja Nebukadnezar ini dipulihkan? Raja dipulihkan ketika Raja mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas segala kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kisah Raja Nebukadnezar, kita pun juga harus mengakui di hadapan Tuhan siapa yang berkuasa di hidup kita. Apakah di dalam hidup kita mengakui keberadaan Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan di hidup kita? Apakah kita selalu bergantung kepada Tuhan di dalam setiap keputusan hidup kita? Atau kita lebih sering mengandalkan hidup kita dengan kekuatan diri kita sendiri? Baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, dan banyak hal. Saudara, jangan terburu-buru untuk menyalahkan Tuhan jika semua rencana-rencana kita tidak seperti yang kita harapkan. Karena kendali atas hidup kita bukan pada diri kita, tetapi pada Tuhan itu sendiri. Ravi Zakaria pernah berkata, tidak ada penemuan lebih besar daripada melihat Allah sebagai penentu masa depan Anda. Saudara, ini ingin menggambarkan bahwa memang kendali atas hidup kita adalah ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita terus harus melihat dan mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, yang ingin kita renungkan bersama-sama dari bagian ini. Bahwa Tuhan melihat segala kehidupan kita, baik atau buruk kehidupan kita, semua terbuka di hadapannya. Karena ia adalah awal dan akhir. Ia adalah Alfa dan Omega. Hidup kita semua tidak luput dari pandangannya. Saya mengajak saudara untuk boleh membandingkan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.
Di dalam pengujian itu, Tuhan sungguh-sungguh mencari orang-orang yang mencintai Dia. Tuhan sungguh-sungguh mencari orang yang mengasihi Dia. Tuhan sungguh-sungguh mencari orang yang mau menuruti firman-Nya. Nah, saudara, setiap hidup kita itu seperti seorang yang sedang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya tentunya. Nah, sang Tuhan ini memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk terus bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, saudara, hidup kita ini ibarat seorang hamba yang sedang menanti bila mana tuan rumah itu akan pulang. Mungkin menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Jikalau sang tuan itu datang, jangan sampai kita didapatinya sedang tertidur dan tidak melakukan tugas kita. Tetapi kita sebagai hamba-hambanya seharusnya didapati berjaga-jaga dan melakukan tugas kita sebagai hambanya. Hal yang terpenting di sini adalah His final word, atau apa yang dikatakan sang Tuhan terhadap para hambanya. Dengan kata lain, His final word, yaitu apa yang Allah katakan tentang hidup kita selama kita di dalam dunia ini. Apakah Ia katakan kita sebagai hamba yang baik dan setia? Atau Ia katakan kepada kita hamba yang jahat dan tidak setia, di mana kita tidak punya kasih kepada Tuhan. Atau keadaan kita itu loveless, kita tidak mengasihi Tuhan sama sekali. Jika demikian keadaan kita, saudara, maka kita boleh sungguh-sungguh merenungkan bersama-sama, mengevaluasi diri kita. Apa yang nanti kira-kira Tuhan katakan kepada kita? His final word. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini sungguh indah. Sebab bagian ini tidak hanya berkata tentang Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, Tuhan yang melihat semua baik dan buruk kehidupan kita, tetapi yang ketiga, kita juga diajar untuk memiliki sikap hati yang takut dan hormat serta menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Wahyu ini, saudara bisa membaca dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Saudara akan melihat keindahan dari setiap bagian demi bagian, di mana tidak ada satupun makhluk yang tidak bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan pada saat berhadapan dengan Allah di surga. Saudara, inilah penglihatan atau gambaran yang dilihat oleh Yohanes pada waktu itu. Ke-24 tua-tua dan keempat makhluk yang ada di surga pada waktu itu. Mereka tidak henti-hentinya berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dikatakan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian, hormat, dan mereka menyembah Allah, mereka semua membuang mahkotanya di hadapan Allah sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oleh sebab itu saudara, ketika kita memahami kebenaran ini, kita akan merasa sadar siapakah diri kita dan siapakah Allah yang kita sembah. Ia adalah Allah yang kekal, yang layak menerima hormat, puji-pujian, sembah kita. Sehingga pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan singkat dan sederhana kepada saudara pagi hari ini melalui perenungan firman Tuhan. Bahwa seharusnya sikap kita di hadapannya ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan rasa gentar, penuh hormat, penuh dengan rasa takut akan Dia, menyembah dan meninggikan Dia selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini saudara, ketika saudara beribadah pagi hari ini, saudara datang dengan rasa gentar di hadapan Tuhan? Saudara datang dengan perasaan kagum dan hormat kepada Tuhan. Dan saudara datang dengan perasaan menyembah, rindu untuk merasakan kehadiran Tuhan. Dan meninggikan Dia seterusnya di dalam kehidupan saudara. Jika saudara belum
merasakan dan meninggikan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya mengajak kita untuk boleh merenungkan bagian ini dan mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam dunia ini tidak ada satupun pribadi yang layak menerima hormat dan pujian kita selain daripada Allah. Biarlah hidup kita dari awal, sekarang dan sampai seterusnya boleh memuliakan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima semua pujian, hormat, dan ucapan syukur kami. Karena Engkau adalah Allah yang kekal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tuhan, kami adalah manusia yang fana dan sementara. Kau adalah Allah yang kekal, abadi, dan selama-lamanya. Di dalam tangan-Mu lah kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami terbatas sementara, dan di dalam dunia ini kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh meninggalkan Tuhan, tetapi kami boleh senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan, bila mana Engkau akan datang kembali, kami juga berdoa agar setiap kami boleh didapati setia dan melakukan tugas kami dengan bertanggung jawab. Dan biarlah melalui hidup kami yang sementara ini, Engkau saja ya Tuhan, Engkau saja yang dipuji, ditinggikan, dan diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami penuh dengan kekaguman akan Engkau. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Dan kami ingin menyembah Engkau selama-lamanya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sudahkah kita tetap percaya dalam berbagai hal yang kita lakukan? Apakah kita sudah memberikan semuanya kepada Tuhan saat kita melewati semua ini? Apakah kita benar-benar mencari Dia? Apakah kita hanya mencari Dia saat kita ingat? Namun kita terus mengomel, namun kita terus menyesali kehidupan ini. Itu bukan percaya, saudara. Saat kita berkata, I will trust in you, I will believe in you, God. Jangan hanya itu menjadi pemanis di bibir, tapi komitmen kita, hati kita, hidup kita, benar-benar berkata, Lord, I believe. To be with you in your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you.
are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Saudara, ada yang pernah berkata kepada saya, mungkin melalui pencobaan ini, Tuhan benar-benar ingin memisahkan mana yang domba dan mana yang kambing, saudara. Saat kita berkata dan menyanyikan lagu ini, I believe in you, Lord. I will trust in you, I will walk with you. Benarkah kita berkata seperti itu? Benarkah hati kita mengungkapkan hal itu, saudara? Apakah selama ini kita adalah kambing yang sedang mengenakan bulu domba? Jawab itu, saudara, dalam hati kita masing-masing. Pencobaan ini bukanlah pencobaan yang biasa. Ini benar-benar menguji ketahanan iman kita. Namun begitu kita percaya, begitu kita berkata, I will trust in you, I will trust in you, kita akan mendapatkan bahwa Tuhan benar-benar menopang kita. Bahwa dia benar-benar ada di sana dalam setiap permasalahan kita. Dan dia benar-benar akan menjaga kita. Mari bersama-sama dengan saya, saudara, kita mau katakan, Lord, I will trust in you, I will trust in you, Lord. I will trust in you, I will trust in you, I will trust in you. Sekali lagi kita katakan, I will trust in you, trust in you, oh Lord, I will trust in you. Kita ulang dulu ya, Pak. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Semua katakan sekali lagi. Trust in you, Lord. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. I will walk with you, I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I will trust in you. Even when the storm is raging, the Lord guides my heart. Even when it's hard.
Tuhan, Engkau alasan kami untuk hidup. Engkau adalah tujuan kami hidup Tuhan. Pakai kami. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya, kami akan terus percaya padamu Tuhan. Kami akan berjalan denganmu melewati masa-masa sulit ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Allah Bapa menghadapkan wajahnya yang penuh dengan cinta kasih kepada kita. Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, menyatakan kasih-Nya yang kekal dan abadi kepada kita. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan senantiasa dihibur, dibimbing, dan terus diarahkan kepada jalan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.